Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Ella. Jadi hari ini aku balik lagi. Aku udah lama banget ngebuat video, ada kali ya 2 minggu. Nyampe nggak sih 2 minggu aku nggak bikin video? Aku mau ngebahas salah satu kasus yang lagi viral banget di mana-mana. Ini kasus yang sangat membagongkan banget. Karena ini tuh kasus yang bener-bener kayak, oh my god, di Indonesia tuh terjadi juga ya kasus kayak gini. Karena biasanya aku tuh ngedenger kasus yang kayak gini tuh cuma di luar negeri aja, tapi ternyata di Indonesia juga itu terjadi kasus yang kayak gini, yang bakal aku ceritain ke kalian. Mungkin kalian sedikit banyak udah pada tahu ya, cuma aku mau kasih tahu ke kalian kronologi yang lebih lengkapnya. Jadi kalian nggak ribet nyari-nyari sumber-sumbernya, aku bakal ngerangkum jadi satu. Aku mau ngebahas kasusnya adalah pemutus rantai Wawon CS. Jadi kalian tahu kan, mungkin kalian udah pernah dengar walaupun gak banyak, kalian pasti tahu tentang kasus ini. Itu ada salah satu keluarga yang dilaporkan itu mengalami keracunan. Jadi singkatnya itu tetangga-tetangga itu pada ngedenger kayak suara-suara kayak berisik gitu loh guys. Kayak suara rintihan gitu, terus warga datang ke rumah itu dan mereka menemukan 5 orang yang terkapar dengan mulut yang berbusa. Jadi itu ada 5 orang di dalam rumah tersebut. Rumahnya itu ada di daerah Bekasi atau Bantar Gebang gitu ya teman-teman. Dan 5 orang anggota keluarga tersebut itu yang terdiri dari ibu yang bernama Ai Maimunah yang umurnya 40 tahun, terus anaknya itu yang bernama Ridwan Abdul Muiz yang berumur 20 tahun, terus ada Rizwandi yang umurnya 16 tahun, dan ada Ayu yang umurnya 5 tahun, dan kerabat mereka yang bernama Dede Solehudin. Jadi singkat cerita, para warga itu menolong mereka, namun ada 3 yang nggak selamat. Yang nggak selamatnya itu adalah si Ai Maimunah, Ridwan, dan Rizwandi. Jadi awalnya itu warga mengira kalau mereka itu keracunan, jadi udah pure keracunan aja gitu guys. Cuma di situ akhirnya polisi turun tangan untuk menyelidiki kasus keracunan ini karena agak janggal gitu ya guys. Polisi menaruh kecurigaan gitu, jadi akhirnya polisi itu menelusuri rumah si Ai Maimunah. Jadi pada saat polisi itu menelusuri rumah tersebut, polisi itu menemukan bungkusan racun yang ada di tempat sampah dan juga sisa kopi yang habis mereka minum. Jadi mereka itu ternyata sebelumnya itu meminum kopi yang sudah dikasih racun gitu loh teman-teman. Jadi polisi itu menggunakan metode scientific crime investigation untuk meneliti sebenarnya apa sih penyebab dari kematian para korban dan korban yang masuk ke rumah sakit ini. Dan akhirnya polisi itu menemukan unsur kimia apa sih yang menyebabkan para korban ini meninggal dan masuk rumah sakit. Jadi ternyata ada pestisida berbahaya yang memang berakibat dapat membunuh manusia. Gitu loh guys. Singkatnya tuh kayak gitu. Tapi aku mau ngejelasin lagi ke kalian apa sih hal yang lebih mencengangkan lagi dan meruat-ruatkan otak kita. Jadi aku mau ngejelasin lanjut ya. Jadi nggak cuma polisi itu nemuin racun yang ada di rumah si Ai Maimunah, tapi polisi juga tuh menemukan lubang galian yang berukuran 1 kali 2 meter yang menambah kecurigaan polisi kalau ini tuh emang bukan kasus keracunan doang, yaitu adalah kasus. Jadi ternyata di balik kasus meninggalnya 3 orang tersebut, jadi awalnya itu adalah mereka si lima korban ini itu meminum kopi yang sudah disiapkan oleh Wawon alias Aki yang umurnya itu 60 tahun guys, seorang kakek-kakek harusnya udah memikirkan akhirat tapi dia malah tega sama keluarganya. Tadi aku udah ngejelasin kalau ada 3 korban yang meninggal tapi ada 2 itu masuk rumah sakit. Salah satunya adalah Dede Solehudin dan ternyata si Dede Solehudin itu adalah salah satu komplotan si Wawon CS. Jadi ini membagongkan banget. Jadi komplotan mereka itu pura-pura minum kopi itu biar nggak dicurigain gitu loh teman-teman. Oke, aku mau ngelanjutin ceritanya karena ini sangat-sangat ruwet. Kalian harus cerna ya baik-baik. Nanti aku jelasin si urutan-urutan si Wawon ini. Jadi si Mbah Wawon ini sebenarnya tuh udah 6 kali nikah gitu loh guys. Jadi si Ai Maimunah ini ternyata adalah istri keenamnya. Jadi kalian harus bisa membayangkan si mbah-mbah ini sudah menikah 6 kali dan istri yang keenam ini pada tanggal 12 Januari 2023. Si mbah-mbah ini tega banget keluarganya termasuk anak kandungnya. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian, si Ridwan sama Ridwan itu bukan anak kandungnya si Mbah Wawon ya. Jadi Ridwan sama Ridwan ini adalah anak tirinya. Jadi si Ibu Ai Maimunah ini sebelumnya sudah pernah menikah dan bercerai dan akhirnya menikah dengan si Wawon. Dan lebih membagukannya lagi, ternyata si Wawon ini adalah bapak tirinya dari Ibu Maimunah. Kaget nggak lo? Kaget nggak lo? Kaget nggak? Mbah Wawon ini adalah ayah tiri
dari Ibu Ai Maimunah yang akhirnya menjadi suaminya. Jadi itu kayak judul sinetron Ayah Tiriku Ternyata Suamiku. Oh my god. Jadi ini benar-benar terjadi di dunia nyata, sinetron-sinetron yang di Indosiar. Jadi kenapa si Wawon ini bisa menikah dengan si Ibu Maimunah ini? Jadi ternyata sebelumnya si Wawon ini sudah menikahi ibunya si Ai Maimunah yang bernama Halimah. Yang ternyata yang membagongkannya lagi si almarhum Ibu Halimah ini pun oleh komplotan Wawon CS. Gila gak sih guys? Ini definisi orang yang ruwet banget deh otaknya, bisa sampai kayak gini. Ini tuh seruwet itu kasusnya. Jadi komplotan Wawon ini kan modusnya dukun pengganda uang, yang fungsinya yang pertama itu si Wawon itu fungsinya tuh mencari korban yang bisa ditipu-tipu. Biasanya korban-korban dia itu TKI. Jadi aku nanti mau ngejelasin juga ada 2 TKI yang udah komplotan ini. Terus si Dulo atau Solehudin itu yang fungsinya menjadi seorang dukunnya, dukun pengganda uangnya. Dede Solehudin itu fungsinya itu sebagai akuntan. Ya bisa dibilang dia itu sebagai akuntannya si Wawon CS ini karena dia berfungsi untuk mengurus keuangan dari bisnisnya itu, bisnis tipu-tipunya si Mbah Wawon CS ini gitu loh guys. Terus aku mau ngejelasin 2 TKI. Tadi kan aku udah nge-spill sedikit 2 TKI yang udah pertama adalah si Siti, korban TKI pertama ya maksud aku. Siti ini adalah TKI yang percaya kepada Wawon CS untuk menggandakan uangnya. Jadi singkat cerita, si Siti ini menagih uang yang sudah ia investasikan ke Wawon ini. Jadi, Won, mana nih duit gua? Akhirnya si Wawon CS ini bilang kalau misalnya emang mau ngambil uangnya, kita harus nyebrang. Mereka ini akhirnya menyeberang ke Mataram atau Nusa Tenggara Timur untuk mengambil uang tersebut. Tapi di tengah perjalanan pada saat mereka menyeberang menggunakan kapal, si Siti ini diceburin Wawon ke laut. Tapi si Wawon ini pinter juga, dia itu nggak ceburin si Siti ini dengan tangan dia. Jadi dia itu menyuruh mertuanya yang bernama Noneng itu untuk menceburkan si Siti ini ke laut. Dan alhasil Siti kecebur dan akhirnya almarhum Siti itu ditemukan oleh warga sekitar dan akhirnya ia dikebumikan di kampung halamannya di Garut. Lalu TKI kedua yang komplotannya Wawon adalah Farida. Jadi si Farida ini singkat cerita oleh Wawon CS itu dengan cara dicekik oleh si Duloh. Duloh ini yang aku ceritain tadi sebagai dukun pengganda uang dan juga sebagai eksekutor. Akhirnya Wawon itu ngerasa klop nih sama si Duloh ini pada saat proses si Farida. Jadi akhirnya dia tuh ngerasa Duloh nih partner gue nih, Duloh nih dapet feelnya nih sama Duloh. Akhirnya mereka klop dan melanjutkan aksi-aksi selanjutnya. Dan korban selanjutnya adalah Ibu Noneng. Jadi Ibu Noneng ini kan tadi yang ngebantu si Wawon ini untuk Siti yang di kapal tadi itu ya guys, yang udah dijeburin itu sama Ibu Noneng itu ke kapal. Padahal Ibu Noneng kan ngebantu si Wawon ya, tapi Wawon ini berkhianat dan akhirnya dia Ibu Noneng juga guys, ya ampun Masya Allah nggak tahu dia mengkhianati partner dia juga guys, karena mungkin dia berpikirnya Ibu Noneng ini bisa ngebongkar rahasia dia gitu loh guys. Akhirnya Ibu Noneng juga, dan Ibu Noneng sudah, padahal Ibu Noneng itu kan tadi kan mertuanya ya guys, si mertuanya si Wawon ini, si Wawon ini menikahi anaknya Ibu Noneng bernama Wiwin, dan gak jauh-jauh juga si Wiwin juga oleh si Wawon CS dan dikubur satu liang lahat dengan Ibu Noneng. Gimana? Apakah kalian masih sanggup mendengar cerita ini? Oke, aku lanjutin lagi. Jadi setelah ibu mertua dan istrinya ini meninggal, alias Ibu Noneng dan si Wiwin ini meninggal, si Wawon ini kan punya istri satu lagi. Yang kalian jangan kaget, istri satunya ini adalah adiknya si almarhum Wiwin. Si Wawon ini menikahi adik kakak loh guys. Adik kakak guys, bayangin adik kakak itu dinikahin sama dia. Jadi adiknya Wiwin alias almarhum Wiwin ini yang bernama Andy itu juga dinikahin sama Wawon guys. Oke, jadi masih mau lanjut, aku mau ngelanjutin ceritanya. Setelah Wawon CS ini menikah istrinya yang bernama Wiwin, mereka tuh nggak berhenti di situ guys. Jadi mereka melanjutkan aksi mereka sampai akhirnya terungkap pada tanggal 12 Januari 2023.
Korban selanjutnya adalah Halimah. Halimah ini juga istri Wawon, karena kan tadi aku bilang sama kalian kalau Wawon ini punya istri banyak. Halimah ini salah satu istri Wawon yang oleh Wawon juga, Wawon CS ya guys. Jadi si Halimah ini tapi agak beda sedikit ceritanya. Kalau si Halimah ini meninggalnya itu katanya sakit, katanya sebenarnya kesini akhirnya polisi melidiki kalau ternyata si Halimah ini juga sebenarnya salah satu korban dari Wawon CS. Jadi si Halimah ini pun punya anak yang dinikahin juga sama si Wawon, yaitu si Ai Maimunah, korban yang tadi aku ceritain di awal banget, korban yang viral ini. Jadi si Ai Maimunah itu punya ibu si Halimah yang juga oleh Wawon. Jadi sebelum si Wawon ini Ai Maimunah, sebelumnya si Wawon ini juga ternyata udah anak kandungnya sendiri yang bernama Bayu yang usianya itu masih 2 tahun, dan si Bayu ini itu dikuburnya itu di pekarangan rumah si Duloh alias si dukun ala-alanya itu loh gak. Ada fakta yang lebih mencengangkan lagi, jadi terus ternyata si Wawon ini udah nyiapin nisan untuk anak kandungnya sendiri itu yang bernama Devi yang umurnya itu masih 14 tahun dari istrinya yang lainnya, istrinya yang bernama Iis. Jadi si Wawon ini udah nyiapin nisan untuk si Devi ini yang umurnya 14 tahun, tapi dia belum melakukan aksinya. Mungkin si Devi ini juga salah satu target selanjutnya dari kebiadabannya si Wawon. Aku juga nggak tahu sebenarnya si Wawon ini kenapa sih sampai cuma kalau dari rentetan peristiwa tersebut ada yang menyimpulkan kalau misalnya si Wawon ini takut kelakuan dia yang sebelum-sebelumnya itu kan keluarganya udah tahu, takutnya itu di keluarganya itu memberitahukan kepada halayak ramai tentang kelakuan mereka, atau bisa-bisa keluarganya itu melaporkan kelakuan dia itu ke polisi. Fakta selanjutnya adalah ada tetangganya si Duloh alias si dukun abal-abal tadi itu yang juga minum kopi beracun. Jadi pertama itu istrinya si Ujang ini menemukan kopi saset, akhirnya dibawa pulang ke rumahnya dan ditaruh di etalase. Dan si dulu kayak biasa sih, kayak kita di rumah ini kan kalau nemu sesuatu hal makanan atau apa tuh langsung kita makan. Kayak si Bapak Ujang tuh nemuin kopi saset yang akhirnya diseduh sama dia. Tapi kata dia tuh ngerasa kalau kopi ini tuh gampang banget dibukanya, gak kayak biasanya. Jadi kayak ada kopi saset gitu loh guys. Kan kalau kita ngebuka tuh biasanya kita giniin kan. Nah itu tuh gampang banget dia ngebukanya, kayak udah dibuka sebelumnya. Tapi dia nggak curiga sih, karena kan ya udah sih kopi, apa sih yang bisa kita curigain dari sebungkus kopi. Akhirnya si Pak Ujang ini meminum kopi tersebut, tapi kok ada yang aneh, rasa kopinya itu agak beda, terus dia baru minum sedikit, akhirnya sisanya nggak dia minum. Tapi nggak lama setelah itu dia geliyengan gitu, dan dia tuh terkapar, dan akhirnya dibawa istrinya ke rumah sakit, dan alhamdulillah Pak Ujang ini selamat gitu. Jadi itulah korban-korban yang sampai saat ini lagi diselidiki polisi. Apakah bakalan ada korban selanjutnya, kita juga nggak tahu, karena saat ini tuh masih bekerja untuk menyelidiki kasus ini. Karena si Wawan ini nih masih ada kemungkinan kalau masih ada korban-korban selanjutnya. Jadi buat kita semua harus jaga diri. Semoga kita juga dilindungi sama Allah. Semoga kita selalu dijaga dimanapun kita berada, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang berniat jahat, yang mau menyakiti kita. Semoga kita juga selalu baik sama orang ya guys. Jangan ada niat-niat jahat kita ke orang lain, karena ngapain sih kita berbuat jahat? Lebih baik kita tuh baik-baik aja biar hidup kita damai. Oke, segitu aja menurut aku. Semoga kalian suka sama ceritanya. Semoga juga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Semoga kita juga selalu bahagia. Assalamualaikum. Bye.